Sehingga materi yang saya sampaikan hari ini itu adalah materi yang paling ditakuti oleh mereka. Paling takut mereka dengan materi ini. Paling takut mereka dengan materi ini. Paling takut mereka dengan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, ada video yang menarik yang perlu kami sampaikan dan juga kami perlihatkan kepada kalian semua, dan perlu juga kalian tahu, yaitu penyampaian dari Ustaz Shaleh Hadrami dalam menyikapi kelompok-kelompok yang suka mentahzir ya, sesama mereka dan juga di luar kelompok mereka, dan berani membunuh karakter seseorang. Ya. Penyampaian ini pun bersumber dari seseorang yang bertanya ya kepada Ustaz Shaleh Hadrami pada majelisnya. Nah, tak perlu panjang lebar penjelasan dari kami. Ayo sama-sama kita lihat dan dengar serta tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena sekarang hari ini kan banyak orang gampang mentahzir. Bahkan anak men-share jadwal antum. Oh jangan di-share tuh. Ustaz Hadrami itu walaupun muridnya Syekh Utsaimin, tapi dia menyimpang kan ya. Jadi banyak yang kelompok-kelompok yang membunuh karakter seperti ini, Ustaz. Sehingga bagaimana menyikapi kelompok-kelompok yang dia belum tabayun dengan antum, sehingga dia gampang mentakzir, gampang mengklaim bahwa antum itu keluar dari manhajnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Jadi ada kelompok yang suka mentahzir, termasuk antum Ustaz Abdullah. Ketika saya kirimkan jadwal pengajian hari ini, langsung ditahzir, hati-hati Ustaz Abdullah menyimpang. Nah, tanyakan dia, menyimpangnya apa coba? Menyimpangnya apa coba? Paling-paling saya dituduh menyimpang karena saya berusaha untuk menyadarkan umat tentang bahaya fanatik kepada kelompok. Karena kelompok yang nuduh saya nyimpang itu, dia merasa paling benar sendiri dan menuduh yang lainnya sesat. Ketika kita buka wawasan umat, jangan gampang nuduh sesat, itu mereka takut. Takut bukan main mereka itu. Takut apa? Takut umat paham. Karena kalau umat paham, nggak laku lagi yang seperti itu. Nggak laku seperti itu. Sehingga materi yang saya sampaikan hari ini, itu adalah materi yang paling ditakuti oleh mereka. Paling takut mereka dengan materi ini. Karena ini materi membuka wawasan. Alhamdulillah berapa banyak orang yang sadar setelah saya jelaskan materi ini. Jadi itu. Jadi mereka nuduh saya sesat karena saya berusaha membuka wawasannya umat. Jangan gampang nuduh sesat. Sementara kelompok itu misi utamanya adalah nuduh yang lainnya sesat. Karena dia nggak pede. Jadi kayak orang dagang gitu loh. Dia nggak pede dengan barang dagangannya. Akhirnya dia menjelekkan dagangannya orang. Supaya apa? Dagangannya laku. Kalau dia tidak menjelekkan dagangannya orang, dagangan dia nggak akan laku. Wah, ini dakwah bukan dagangan ini. Dakwah itu lillahi ta'ala. Orang mau silakan, tidak mau ya silakan. Bukan cari ridhonya manusia. Jadi gitu. Jadi mereka-mereka yang itu ya, suka nahdir macam-macam. Karena mereka nggak siap dengan perbedaan pendapat. Di mata mereka itu NU itu ahli bid'ah. Muhammadiyah ahli bid'ah. Kemudian juga Al-Irsyad, Persis, Habaib, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin itu ahli bid'ah semua, ahli neraka. Coba kalau nggak percaya tanyakan. Menurut kamu, ini ada 73 kelompok umat Islam. Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Tolong kamu jawab dengan jelas, nggak usah muter-muter. NU masuk di 72 atau 1.
Nggak berani jawab dia, muter-muter nanti. Karena keyakinan dia masuk di 72. Sudah, tolong jangan muter-muter. Jawab yang jelas, masuk 72 atau 1. Nggak berani jawab. Kalau saya berani, masuk yang 1 NU itu. Muhammadiyah masuk mana? Kalau Anda tanya saya, masuk yang 1. Al-Irsad, masuk yang 1. Persis, masuk yang 1. Habaib, masuk yang 1. Jamaah Tabligh, masuk yang 1. Ikhwan Muslimin, masuk yang 1. Al-Firqatun Najiyah, Salafi juga masuk yang 1. Karena mereka sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Dan mereka itu bukan ahli bid'ah. Kalau mereka nggak berani, muter-muter jawabannya nanti. Panjang lebar, nggak jelas. Ya lihat dulu yang sesuai dengan Quran. Sudah, jangan panjang-panjang. Tolong jelaskan. Nggak usah pakai bahasa diplomasi. Masuk mana? 72 atau 1? Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya mereka nggak siap dengan perbedaan pendapat. Repot kalau gitu. Itu sumber masalah seperti itu. Ribut-ribut di mana-mana gitu itu gara-gara. Kita jangan lupa ya. Kita ini kadang tidak sadar dikendalikan oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu punya bahan banyak untuk menjadikan kita bercerai-berai. Dikasih bahan terus kita. Perlu bahan lagi, kasih. Bahan lagi, kasih. Sehingga ada perang yang namanya itu proxy war. Ya, perang boneka. Jadi ada pemain-pemain di belakang yang nggak tampak pemain itu. Yang disuruh perang kita. Contohnya ya perang Afghanistan zaman dulu ketika melawan Uni Soviet. Mujahidin dibuka pintu semua ke Afghanistan, jihad semuanya. Amerika mendukung 100% Mujahidin. Sampai akhirnya Uni Soviet tumbang. Ya kan? Setelah tumbang, Mujahidin diadu domba, dibunuhi Mujahidin. Nah, kita baru sadar ternyata itu adalah perang proksi. Yang diuntungkan siapa dengan perang itu? Yang diuntungkan siapa? Amerika. Dulu ada 2 negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet. Dengan tumbangnya Uni Soviet, Amerika menjadi negara tunggal. Amerikanya nyantai, ayo kamu berkelahi, silakan ya. Seperti itu. Contohnya lagi perang di Suriah yang masih hangat. Iya. Mujahidin sudah hampir menang, Uni Soviet turun, ya, dihancurkan lagi. Ini perang proksi semuanya di Irak. Sunnah Syiah diadu domba. Yang untung siapa? Amerika juga. Kamu berkelahi aja ya. Itu minyaknya diambil, hasil buminya diambil, tambangnya diambil. Kasih bahan terus kita. Nah, kita jangan mau digitukan. Kita dijadikan boneka gitu loh. Ayo kamu perang ya. Nanti kalau kurang bahan saya tambahin lagi bahannya. Supaya kamu ribut terus. Lalu Indonesia ini minyaknya diambil, tambangnya diambil, emasnya diambil, semuanya diambil. Sementara kita masih ribut aja, nggak selesai-selesai. Masalah-masalah nggak perlu diributkan. Jadi kelompok-kelompok model gitu itu adalah kelompok-kelompok yang merasa paling benar sendiri, nggak siap dengan perbedaan pendapat dan sangat takut kalau kita mengungkapkan tentang kita ini bersaudara, nggak boleh berkelahi. Beda itu boleh, mau salafi boleh, saya juga salafi. Saya salafi dari dulu sampai sekarang, saya salafi mengikuti Quran, Sunnah, salafus soleh. Cuman saya berubah dalam hal sikap. Dulu saya keras seperti itu, seperti mereka-mereka. Saya dulu seperti itu. Yang di luar kita adalah 72 finar. Yang fil jannah itu kita aja satu. Itu sudah saya robah sekarang image itu. Kita menyadari itu adalah program-program negatif, dicuci otak kita. Kalau kita sekarang enggak, semuanya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk surga semuanya. Kecuali ahli bid'ah yang tadi, itu enggak masuk. Ya, seperti itu. Itu sumber masalah. Selama ada model-model gitu, ada masalah terus kita ini. Ada masalah terus.
Coba kalau bergandengan tangan kan enak. Seperti di kota kami, kota Malang, sudah kita mulai. Kita bergandengan tangan semuanya. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Habaib, Salafi, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Kita bergandengan tangan semuanya. Di antaranya difasilitasi oleh MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Dan Alhamdulillah kami termasuk salah satu di antara dewan penasehatnya. Kita menyatu semuanya, enak bersaudara, beda tapi bersaudara. Kamu tahlilan, saya ndak. Kita ndak saling menuduh sesat. Nah, asabi ke semua, kita sama-sama tahu Ustaz Saleh Hadrami ini ialah santrinya Allah yarham Syekh Utsaimin, ulama senior Wahabi di Arab Saudi. Ya, dari materi yang beliau sampaikan tersebut, semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman kita agar lebih sadar. Ya, apalagi kita seorang penuntut ilmu. Ya, hal ini pula yang pernah disampaikan oleh Abu Yazid Alawi. Al-insanu kullama tasya'a ya ufukuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Seseorang manusia yang memiliki cakrawala keilmuan yang luas, seseorang tersebut, manusia tersebut tidak akan protes terhadap orang lain. Nah, sahabatku semua yang dimuliakan Allah, mungkin itulah ya yang bisa dapat kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.